teman-teman semuanya. Eh, Cuaca emang lagi kurang bagus di luar, tapi puji Tuhan kita bisa berkumpul semuanya di sini ya. Semuanya kabar baik hari ini. Baik, puji Tuhan. Teman-teman, pada kesempatan hari ini ya mungkin masih berhubung bulan Februari gitu ya, yang kata orang bulan kasih sayang gitu. Topik yang saya mau bawain juga tentang hari ini tentang kasih gitu. Tentunya kalau kita baca di Alkitab kita kebanyakan tentang kasih ya berbicaranya gitu. Terus banyak juga tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa kita pelajari gitu, bagaimana Tuhan mengasihi mereka di dalam kehidupan mereka gitu. Jelas ya, yang paling menonjol tuh terutama kalau kita mau belajar tentang kasih adalah di Tuhan Yesus sendiri gitu. Karena 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata God is love gitu, Tuhan adalah kasih. Jadi contoh yang terbaik kalau kita mau melihat kasih adalah tentang yang sesungguhnya Tuhan Yesus. Mari kita buka di firman Tuhan di Matius 27 ayat yang ke-11 sampai 26. Matius 27 ayat 11 sampai 26. Di sini perikopnya berkata Yesus di hadapan Pilatus. Saya bacain buat teman-teman ya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seseorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam, kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, pembahasan kali ini kurang lebih 15 ayat ya tentang Yesus di hadapan Pilatus gitu. Terus ada Barabas juga. Tentunya kita udah tahu ya gimana ceritanya gitu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tapi yang menarik yang menjadi sorotan firman yang mau saya sharingin hari ini adalah tentang si Barabasnya gitu. Mungkin ada yang sudah tahu ya kisah tentang Barabas ya, atau pernah baca. Ya Barabas adalah seorang yang jahat, penjahat gitu, pembunuh, pencuri, pemberontak negara pada saat itu.
Nama Barabas muncul pada ayat yang di sini tuh ayat yang ke-16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seseorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Jadi si Barabas tuh udah ada di dalam penjara sebelumnya ya. Di sini tuh dikatakan dia apa ya, seseorang yang terkenal kejahatannya ya. Di ayat yang ke-16 tadi, dia yang terkenal karena kejahatannya gitu. Sangat disayangkan ya teman-teman kalau seseorang itu terkenalnya tuh identiknya dengan sesuatu yang negatif gitu. Kalau kita lihat di Alkitab kan banyak ya tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari gitu, yang terkenalnya tuh identitasnya sebagai apa gitu. Misalnya contohnya Daud, seseorang yang dikenalnya berkenan di mata Tuhan, atau Abraham yang dikenal sebagai bapak iman kayak gitu ya, bapak orang percaya. Ada juga Samson misalnya yang terkenal kuat gitu misalnya. Terus ya itulah apa yang menjadi identitas mereka gitu yang diceritakan di Alkitab. Sama dengan kehidupan kita juga ya teman-teman, di kehidupan ini gitu, kita tuh dikenalnya tuh sebagai apa gitu di kalangan masyarakat, di kalangan teman-teman kita, di kalangan keluarga kita, di kalangan masyarakat umum gitu. Apakah ada yang terkenalnya pendiam, rajin, ganteng misalnya terkenalnya atau alim, kan beda-beda tiap orang. Atau dikenalnya kayak si Barabas ini terkenal jahat gitu. Misalnya Yusak yang terkenal jahat. Enggak ya, semoga semua kita di sini menjadi orang-orang yang dikenalnya tuh sama masyarakat umum dikenal baik gitu. Bagus ya teman-teman kalau kita dikenalnya tuh apalagi sebagai anak Tuhan gitu. Wah, misalnya Yusak ini tuh anak Tuhan banget, dia kita kenal gitu, kata orang-orang. Dimanapun kamu berada, orang-orang kenalnya kayak gitu gitu, itu bagus gitu. Kalau mengangkut identitas atau sifat seseorang juga, saya juga pernah punya pengalaman ya. Dulu punya teman gitu, dia tuh terkenalnya tuh seorang pendiam gitu. Dulu waktu kerja di pabrik, bapak-bapak gitu, pendiam banget gitu. Pendiamnya tuh yang banget gitu, bukan yang pendiam biasa gitu ya. Saya dulu waktu pas awal kenal gitu nggak terlalu percaya gitu. Masa sih dia tuh pendiamnya tuh pendiam banget gitu. Tapi bener aja gitu, emang si orang itu emang jarang ngobrol, terus kalau istirahat juga sering sendiri gitu. Dan ya gitulah, sifat-sifat pendiamnya semuanya tuh ada di dia gitu. Terus saya juga pernah iseng gitu ya. Kan dia arah jalan pulangnya sama dengan ke arah rumah saya gitu. Dia kan naik motor gitu, saya di belakangnya. Terus saya iseng waktu itu tuh saya klaksonin gitu. Klaksonnya tuh kan kalau dulu saya pakai motor yang gede gitu. Klaksonnya tuh benar-benar keras banget. Saya dari belakang pelan-pelan terus klakson gitu. Tapi dianya lempeng aja gitu. Benar-benar yang namanya pendiam tuh benar super pendiam. Wah, berarti emang terkenal pendiam tuh dia benar-benar kayak gitu gitu. Tapi itu bukan karena penyakit atau apa ya, bukan autis atau apa, emang sifatnya kayak gitu gitu si orangnya. Balik lagi ke topik pembahasan kita ya teman-teman. Kita tadi udah baca ya di awal ayatnya semuanya tentang perikop Yesus di hadapan Pilatus. Dikatakan di ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke 18 dan seterusnya gitu. Ya, Pilatus sang gubernur waktu itu menanyakan kepada orang banyak tuh, siapa yang hendak dibebaskan. Kan waktu itu hari raya, ada harus apa ya, membebaskan satu orang tawanan ya, berdasarkan adat pada zaman itu gitu. Dan pilihan yang ada pada saat itu adalah Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Apakah Yesus Barabas yang terkenal jahat, perampok, pembunuh, pencuri gitu ya, ataukah Yesus Kristus yang terkenalnya tuh penuh kasih, melayani di mana-mana, menyembuhkan di mana-mana, mengusir setan di mana-mana, dan tidak ada cacat celah satupun gitu ya. Menurut kalian harusnya siapa gitu yang dibebaskan? Pastinya yang baik ya gitu. Kalau secara pikiran gitu, di mana-mana yang jahat kan yang harus dihukum gitu. Kita tahu dan udah baca ceritanya juga, dan akhirnya ya
Barabas ya yang ternyata dibebaskan gitu, dan Yesus yang dianggap apa ya, menghujat nama Allah waktu itu ya, tidak disukai sama orang-orang Yahudi waktu itu, akhirnya dia yang dihukum gitu. Yang menarik untuk dibahas juga ayat yang ke-25 di sini. Ayat yang ke-25 saya bacain lagi. Dan seluruh rakyat itu, di sini dalam artian orang-orang Yahudi, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Nah, kita tahu ya teman-teman, itu tuh kayak kutuk gitu ya. Jadi mereka kayak ngutukin diri sendiri gitu, soalnya atas anak kami gitu dan keturunannya gitu sampai sekarang. Makanya kita tahu gitu ya, bangsa-bangsa Yahudi itu kenapa sulit sekali percaya dengan Yesus Kristus gitu ya. Memang gak semuanya, tapi ada gitu banyak golongan-golongan mereka yang masih gak percaya gitu ya. Padahal udah jelas-jelas Yesus pernah naik ke surga kayak gitu. Ya mungkin ini karena kutuk itu ya yang di ayat 25 tadi kalau menurut saya. Kalau ngomongin kutuk dan berkat, kalau menurut saya, kalau misalnya ada rankingnya gitu ya, ranking kutuk, ranking berkat. Kutuk yang nomor 1 tuh rankingnya di dalam hidup ini adalah ketika kita nggak bisa percaya gitu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Sang Pencipta kita gitu. Itulah kutuk yang terbesar. Susah ya kadang orang yang belum mengenal itu udah jelas gitu ya, belum tahu gitu. Tapi ini mah yang sudah kenal gitu, kenal sama, pernah lihat Injil, pernah dengar Injil gitu, tapi dia tetap nggak bisa percaya gitu. Itulah yang sangat disayangkan. Dan kalau ngomongin berkat yang terbesar, yang nomor 1 gitu di dalam hidup ini adalah ketika kita bisa percaya. Itu tuh berkat nomor 1 gitu. Kita bisa percaya Tuhan, kita bisa percaya Yesus adalah Juru Selamat. Itu adalah berkat gitu, anugerah. Nggak semua orang yang bisa menerimanya. Makanya saya mau ingetin di sini teman-teman, marilah kita bersyukur gitu lah kalau sampai detik ini tuh kita masih bisa percaya gitu kepada Tuhan Yesus. Itu semua karena pemberian dari Tuhan saja. Balik lagi ke topik yang tadi ya, yang waktu Yesus ditangkap. Di sini dikatakan dia tidak melakukan pembelaan gitu ya. Dia hanya diam saja pas waktu ditangkap. Kenapa? Karena Yesus tahu gitu, Allah Bapa harus memperlakukan Yesus seperti dia memperlakukan Barabas, sehingga Barabas bisa diperlakukan seperti Yesus gitu. Jadi kayak pertukaran gitu. Tapi kalau dipikir ini kayak pertukaran yang gak adil ya kalau secara logika manusia gitu ya. Masa sih orang jahat ditukar sama orang baik kayak gitu. Tapi ya itulah teman-teman, kasihnya Tuhan kita tuh di luar logika manusia gitu. Kita mau sepintar apapun gak akan bisa mikir kayak gitu. Kasihnya tuh begitu besar sehingga dalamnya, di Alkitab berkatakan dalamnya laut dan tingginya langit juga nggak bisa mengukur kasihnya Tuhan gitu. Saya membayangkan saat itu setelah Barabas turun dari podium itu gitu, bebas dari hukumannya, dia tidak mengatakan kepada Yesus ya, nggak ngatain apa-apa gitu. Di sini juga di Alkitab nggak dicatat, nggak ngatain thank you gitu ke Jesus atau apa. Tapi mungkin saya pikir ya, si Barabas kayaknya mikirnya dia diselamatkan tuh karena apa? Karena Pilatus yang membebaskan dia, yang punya otoritas tertinggi. Terus yang kedua, mungkin karena penjaga yang membebaskan belenggu-belenggunya, atau juga karena masyarakat umum yang berteriak-teriak dan membuat kacau pada saat itu gitu. Tapi kenyataannya teman-teman, enggak ya. Kita tahu semua Barabas itu bebas tuh karena Yesus gitu. Dia mungkin tidak menyadarinya pada waktu itu. Dulu saya juga berpikir gitu ya, Barabas tuh kan kejahatannya tuh udah sangat tinggi gitu ya. Ya dia layak ya gitu buat, harusnya yang mendapat hukuman itu si Barabas itu gitu ya. Kenapa kepada Yesus akhirnya dijatuhinnya? Tapi Tuhan menjawab gitu dan berkata kepada saya gitu ya, ya karena saya mengasihi Barabas gitu. Simpel banget jawabannya gitu. Jadi kenapa Barabas yang begitu jahat bisa
ini gitu bebas karena Tuhan mengasihinya. Roma 5 ayat 8. Kita baca Roma 5 ayat 8. Saya bacain ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat yang sangat indah sekali ya teman-teman. Ketika kita masih berdosa dikatakan di sini, tetapi Kristus telah mati untuk kita gitu. Inilah yang dinamakan unconditional love gitu ya. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tak terbatas, kasih yang sangat besar, melebihi segala kasih yang pernah ada di muka bumi ini gitu. Saya percaya ini adalah kasih yang dimiliki Tuhan saja gitu. Setelah saya baca cerita ini dan kebenarannya, teman-teman tahu nggak sebenarnya siapa sih Barabas itu gitu? Saya bisa berkata ada Barabas adalah diriku dan dirimu gitu, dan Barabas adalah semua orang gitu. Bayangkan teman-teman tadi yang cerita tadi, kita tuh berdiri di atas podium gitu. Misalnya saya berdiri di atas podium itu bersama Pilatus, bersama Yesus, dan bersama para penjaga kayak gitu. Dan sedang ada di dalam peradilan banyak masyarakat. Tetapi akhirnya penjaga menghampiri saya dan membebaskan saya. Dan Yesus berkata, aku mengasihimu anakku, aku ingin kamu bebas, aku ingin kamu hidup, berikanlah dosa-dosamu kepadaku, biar aku yang tanggung, kata Tuhan. Saya kalau ngebayangin hal itu gitu ya, benar-benar apa ya, itulah inti kekristenan gitu ya di situ. Yesus mau menekar tempat yang seharusnya aku tempati, yang seharusnya diri kalian tempati, yang seharusnya semua umat manusia tempati gitu, yaitu kematian kekal dan kebinasaan kekal karena dosa. Tapi dia mau menukar tempatnya gitu. Kedisiplinan kita, kerja keras kita, bahkan kebaikan kita gitu, nggak akan pernah bisa gitu membawa kepada keselamatan yang sesungguhnya. Satu-satunya jalan keselamatan hanya kita temukan di dalam Dia yang menggantikan kita di atas kayu salib itu. Efesus 2 ayat 8-9. Saya bacain. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Di sini dikatakan jelas ya teman-teman, itu pemberian dari Allah gitu. Kalau kita bisa selamat, kalau kita bisa masuk surga nanti, itu semua karena pemberian Allah saja gitu. Teman-teman, hari ini singkat sih sebenarnya. Di sini saya mau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya keselamatan kita tuh bukan apa yang sudah kita lakukan gitu ya, tapi keselamatan itu datangnya dari anugerah Tuhan saja. Dan tidak ada satu orang pun yang terlalu layak karena perbuatannya gitu ya untuk mendapatkan keselamatan itu, ataupun sebaliknya gitu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak terlalu layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Semua manusia layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Sebelum kita nyanyikan nanti lagu yang terakhir, kita mau masuk dalam sebuah cerita perenungan dulu ya teman-teman. Mari kita ambil sikap berdoa semuanya. Di suatu tempat, Barabas yang sedang dalam penjara menatap langit penjaranya. Dia berpikir semuanya sudah berakhir. Dia mengintip keluar dari lubang kecil sel penjaranya. Dia melihat di luar ada 3 kayu salib yang sudah disiapkan untuk penyaliban besok yang akan datang. Dia tahu bahwa salah satu ketiga salib itu akan menjadi salib yang dia pikul dan akan menjadi tempat kematian dia. Barabas sadar
udah gak ada gunanya lagi menyesal dan minta ampun. Dia tahu bahwa semuanya udah terlambat. Nyawanya akan menjadi harga yang harus dia bayar atas seluruh kesalahan-kesalahannya. Namun, beberapa mil dari Barabas menunggu kematiannya, ada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah, namun hendak dijadikan penggantinya. Orang itu bernama Yesus Kristus. Pada 2 Korintus 5 ayat 21, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal dosa. Dan pada 1 Yohanes 3 ayat 5, Yohanes mengatakan bahwa di dalam Yesus tidak ada dosa. Yesus ini adalah seseorang yang bersih, dia tidak melakukan kesalahan apapun di dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya murid-murid Yesus yang mengatakan bahwa Yesus tidak memiliki kesalahan apa-apa. Pilatus dan Herodes pun mengatakan bahwa mereka tidak menemukan kesalahan apa-apa dari Yesus. Tetapi orang tetap berseru, "Salibkan dia, salibkan dia. Bebaskan Barabas dan salibkan Yesus." Akhirnya Pilatus mencuci tangan dan memberikan orang-orang apa yang mereka ingini. Dalam sekejap, Barabas keluar dari sel penjaranya. Sebelumnya dia berpikir karena kejahatan-kejahatan yang telah dia lakukan, dia dikeluarkan dari sel penjara untuk dihukum mati. Tetapi kenyataannya dia dikeluarkan dari sel bukan untuk digantung di kayu salib, melainkan untuk dilepaskan belenggu-belenggunya. Setelah semua belenggu di tangan dan kakinya dilepaskan, seorang penjaga berkata, "Pergi, kamu bebas. Yesus pengambil posisimu. Dialah yang akan mati hari ini." Barabas hanya bisa diam sambil menggaruk kepalanya dan dia tidak percaya apa yang barusan terjadi. Hari di mana seharusnya dia kehilangan hidupnya, ternyata malah menjadi hari di mana dia menerima hidupnya kembali. Alkitab memang tidak mengatakan apa yang Barabas lakukan setelah Yesus mengganti posisinya. Kita nggak tahu apakah dia bertobat ataukah dia malah melanjutkan pemberontakan dan pembunuhan dan kejahatan lainnya. Kita tidak tahu. Namun satu hal yang kita tahu, Barabas telah diberikan kesempatan kedua. Bukan karena apa yang telah dia perbuat, melainkan apa yang telah Yesus perbuat. Barabas, Pilatus, dan para penjaga mungkin berpikir bahwa rakyatlah yang telah membebaskan Barabas. Namun mereka semua salah. Bukan rakyat yang membebaskan Barabas, melainkan Tuhanlah yang membebaskannya. Yohanes 10 ayat 8 mengatakan, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang mengambil nyawanya darinya, melainkan dialah yang menyerahkan sendiri atas kehendaknya. Teman-teman, pertukaran antara Yesus dan Barabas itu bukanlah sebuah tindakan kasih yang Tuhan berikan hanya untuk Barabas, melainkan juga untuk setiap dari kita. Pertukaran antara Yesus dan Barabas merupakan sebuah simbol dari Yesus yang menebus seluruh dosa manusia, termasuk dosaku dan dosamu. Roma 6 ayat 23 mengatakan, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Tuhan kita." Setiap dari kita seharusnya menerima maut atas kesalahan-kesalahan kita. Tapi Yesus mengambil posisi kita, sehingga penghakiman Allah Bapa yang seharusnya jatuh kepadamu dan kepadaku malah diturunkan kepada Yesus. Yesus tidak menyelamatkan kita dengan menoleransi dosa kita, melainkan dia menyelamatkan kita dengan mengambil dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, "Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam kita dibenarkan oleh Allah." Yesus membuka jalan bagi kita di mana tadinya udah gak ada jalan. Teman-teman, jangan pernah melupakan apa yang telah terjadi di atas kayu salib itu. Karena jika kita melupakannya, maka kita telah melewati arti kekristenan yang sesungguhnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.